Bocah. Bocah. Opening yang kayak gitu tuh nggak bisa opening yang harus niru. Hey guys, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku. Gitu nggak bisa coy. Kayak bukan aku gitu. Kayak eh, kalau kata-kata bio di Twitter zaman dulu gitu kan. Itu kan benar, just be yourself gitu. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi orang lain. Jadi openingnya ya opening dirimu sendiri gitu. Lagian youtuber yang udah pada famous itu kan juga mereka udah punya audiens, jadi audiensnya mereka juga taunya openingnya kayak gitu, kepribadiannya kayak gitu gitu kan. Itulah, mereka itu sangat konsisten ya, youtuber eh, yang famous ini gitu. Keren, harus diakui. Ya kalian lihatnya mereka enak bikin video doang dapat eh, dapat duit gitu kan, dapat AdSense. Tapi sebenarnya kan enggak. Mereka kan juga mikir bikin konten apa yang kira-kira menarik, yang buat audiensnya seneng gitu kan. Mereka juga ngeluarin duit buat buat toolsnya, buat lighting, buat kamera, dan itu nggak murah gitu loh. Dan yang paling penting konsep kontennya sih, ide kontennya itu. Dan dari situ ketika dia udah konsisten, baru uang akan datang, kesempatan akan datang pada mereka gitu, pada youtuber itu ya. Jadi kalau cita-cita jadi youtuber, cita-cita jadi content creator, tapi bikin konten aja, misalnya 2 minggu sekali gitu kan, apa seminggu seminggu iya seminggu enggak gitu kan. Dari mana bakal jadi gitu kan, misalnya jadi pengen jadi youtuber gaming gitu. Iya, iya, kalau kalian nggak nggak fokus ke gamingnya, masih mikirin yang lain-lain, masih pengen ya gaming buat fun aja, ya nggak bakal bisa. Mereka yang jadi youtuber gaming, profesional gamer itu kan juga eh, mencurahkan waktunya emang buat game itu aja. Jadi mereka not doing it for fun, nggak melakukan itu buat fun gitu. Nah, ngomong-ngomong soal konten yang menghasilkan, aku juga punya konten yang nggak menghasilkan. Apa sih anjing? Katanya konten menghasilkan tapi nggak menghasilkan. Nggak, jadi gini loh, aku punya yang namanya podcast ya, podcast namanya podcast literasi gitu loh. Podcast literasi ini eh, ya sekarang ada di inilah, waktu video ini direkam itu ada di Spotify Charts podcast itu nomor 100 berapa, 100-an lah, nggak tahu 100 berapa tepatnya ya. Ya ada di sekitar situlah, dan itu jumlah playnya udah 250.000, streamsnya lupa berapa, dan subscriber atau followersnya udah ya 12 ribuan lah ya. It's okay lah buat aku yang sebelumnya nggak nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa gitu, yang berawal dari podcast, yang berawal dari keisengan. Jadi aku pengen cerita nih, awalnya kenapa aku bikin podcast literasi itu. Jadi ketika di mungkin awal tahun 2019 ya, berarti itu 1,5 tahun yang lalu, itu aku lagi hobi-hobinya baca buku, lagi seneng-senengnya baca buku, terutama buku tentang masalah hati, tentang kegalauan, tentang percintaan gitu. Dan itu kebanyakan bukunya ngena banget gitu loh. Dan aku tuh pengen banget gini loh, pengen banget yang isi di buku ini aku ceritain ke orang betapa bagusnya
kata-kata di buku ini gitu loh. Dan aku tuh nyari platform yang pas waktu itu. Eh, aku nyari Instagram, kok kayaknya Instagram lebih ke visual waktu itu. Aku pengen ke YouTube, cuma kok kayaknya penampilanku sangat tidak menarik waktu itu sebagai anak proyek waktu itu kan, yang hitam, yang ya maksudnya ya penampilan kan emang ya perlu banget sih kalau menurutku yang namanya untuk di YouTube gitu kan. Udah hitam, dekil, dan maksudnya ngerekamnya ini kan juga butuh effort gitu loh untuk YouTube itu, karena waktu itu juga masih ada kerjaan gitu. Jadi nggak bisa kalau YouTube. Editing juga susah kayaknya gitu. Belum menguasai lah. Aku pengen nyari yang platform simple, yang pakai HP langsung upload gitu lah. Nah waktu itu nemulah platform yang namanya podcast. Aku sendiri sebenarnya nggak pernah yang namanya dengerin podcast sebelumnya. Cuma nemu platform di Spotify ada podcastnya. Nah aku cari tuh gimana caranya buat podcast buat masuk ke Spotify. Akhirnya nemu yang namanya Anchor, karena aku bikin pakai Anchor, ngerekam. Wah waktu itu udah masih amatir banget, maksudnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi ada buku, ada HP, udah ngomong ngomong antara kata-katanya, ngomong, kasih background musik, pilih background musik ini, upload, udah. Waktu itu upload sekitar ada 5 cerpen atau 5 tulisan gitu kan, yang aku upload, yang aku omongin dan aku upload. Nah dari yang namanya 5 tulisan itu, aku kan nggak ada feedback sama sekali ya, jadi akhirnya aku males sendiri gitu kan, nggak ada yang respon gini-gini. Nah terus beberapa bulan kemudian ini keluar kerjaan, aku usaha sendiri gini, kok tiba-tiba di Instagram tuh ada yang DM gitu kan. Ketika aku buka DM-nya itu, aku kaget cuy, karena di situ nyebutin bahwa Joko Pinurbo mention you in a story. Ya kan aku kaget kan ya, seorang Jokpin nge-mention Dika Amfa gitu kan. Terus aku buka kan Jokpin, mentionan itu. Ternyata itu bukan, memang bener itu akunnya Jokpin, akunnya Joko Pinurbo, tapi dia di situ posisinya cuma nge-restory, eh, story orang lain yang jadi gini, misalnya ada orang namanya Ana nih, misalnya namanya Ana, dia nge-story podcastku, nge-share podcastku di Spotify dan mention aku, ada namaku di situ, cuma di situ nggak kelihatan. Jadi mungkin dia di ini kali ya, di request itu loh mungkin ada. Nah tapi nggak muncul, dia itu nggak muncul di DM ku. Nah yang muncul malah si Jokpin ini, ketika dia nge-restory postingannya Ana yang ada mentionanku, ada mentionan @3amfa di situ. Loh, aku di situ langsung ngaget loh. Ternyata ada yang dengerin gitu loh. Ada yang dengerin podcastku yang bikinnya asal-asalan ini ternyata. Nah, di situ aku apa? Ya udahlah, paling cuma seseorang gitu kan. Ya, paling ntar juga ya itu belum bener-bener ya, maksudnya oke lah di mention Jopin gitu kan, karena udah bawain karyanya gitu. Oke, udah besoknya hari berjalan normal gitu kan, terus ada yang DM di Twitter nih, ya nanyain, Mas kapan upload lagi ya, eh, ini podcastnya, saya suka. Wah, ada yang dengerin lagi cuy, dan dia minta diupload lagi. Apakah ini suatu pertanda untuk aku mulai upload,
mulai bacain karya-karya orang lagi. Oke, kak, sorry agak sibuk akhir-akhir ini ya, klise-klise gitulah, alasan klise-klise gitu. Terus ini terus besoknya upload, nyari-nyari bahan, upload, bacain karya orang. Itu aku masih bacain tulisan-tulisan orang sih itu. Masuk sebulan, masuk ini. Tapi aku udah wah lumayan banyak view-nya, listener-nya mulai banyak tuh, mulai pada dengerin gitu kan, karena yang tak bacain tuh ya karya-karya orang yang terkenal gitu. Nah dari situ aku kepikiran nih, kok yang tak bacain karya orang terus ya? Maksudnya ini untuk satu penulis ini udah tak bacain banyak banget loh. Apa ini nggak ngelanggar hak cipta gitu-gitu ya? Bukannya ini sama aja kayak ya maksudnya memperbanyak karyanya orang gitu. Aku nggak tahu hukumnya bikin audionya dari sebuah buku itu kayak gimana gitu. Nah terus akhirnya aku izin sama para penulisnya gitu, izin DM gini-gini, dan ada satu penulis yang waktu itu nggak, ya secara halus nggak ngasih gitu kan, karena menurut dia hak ciptanya ada di penerbit gitu menurut dia. Jadi wah aku di situ udah oke lah, saatnya lagian aku juga kayaknya harus nggak bisa terus-terusan kayak gini sih, harus harus aku yang create sendiri, harus aku yang omongin sendiri gitu loh, harus dari kepalaku gitu, nggak bisa terus-terusan bacain tulisan orang lain. Akhirnya seluruh konten yang udah aku buat, podcast yang aku buat bacain karya orang lain, aku take down, aku ilangin dari Spotify, dari Anchor juga aku unpublish. Kemudian aku mulai nulis skripku sendiri, aku bacain skripku itu. Dan sampai sekarang akhirnya ya lumayan lah, ternyata banyak yang suka, banyak yang nge-share, bahkan beberapa ada yang DM bilang terima kasih karena udah uh, gini udah ya banyak lah ya, thank you banget buat yang udah nge-DM, buat sekedar ngucapin terima kasih aja, itu aku udah seneng banget, bukan jadi bikin istilahnya ya listnya bikin semangat gitulah buat bikin podcast literasi ke konten-konten selanjutnya seperti itu. Jadi itu sedikit sejarah dari sejarah anjing, awal mula podcast literasi itulah. Dan sekarang udah menyentuh 100, ya mungkin 110 episode kali ya. Dan itu aku pengen banget tulisan-tulisan dari podcast literasi itu aku bukuin, cuma males banget ngumpulin skrip yang tersebar di beberapa laptop. Jadi kemarin kan aku ada 2 laptop lah, ini mulai ke PC lagi, jadi ada di 3 tempat, males banget ngumpulinnya. Kalau udah tak kumpulin pengen banget tak kirim ke penerbit gitu kan, aku ajuin gitu buat siapa tahu jadi bukunya gitu. Pengen banget cuy nerbitin buku tuh, pengen banget. Ya semoga itu di masa depan, semoga terwujud, amin. Sekian cuap-cuap hari ini ya, hari hari apa ini, hari Kamis ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Thank